Selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan menikmati hari yang penuh anugerah, damai, dan pemulihan. Pagi ini, sebelum kita menjalani aktivitas, mari kita berhenti sejenak, menghembuskan napas, dan bersyukur atas kasih setia Tuhan yang membawa kita sampai di hari ini. Mungkin sepanjang minggu, kita memikul banyak beban, pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, luka, atau pergumulan yang tidak pernah bisa diungkapkan pada siapapun. Tetapi di minggu pagi ini, Tuhan mengundang kita untuk datang dan beristirahat dalam kasih-Nya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan sering kita alami dalam kehidupan rohani. Ketika berkat datang dalam bentuk beban, seni melihat tanda-tanda tersembunyi dari Tuhan. Karena tidak semua hadiah dari Tuhan dibungkus dengan kemudahan dan tidak semua anugerah datang dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang Tuhan membungkus berkat dalam beban, membungkus pertumbuhan dalam proses, dan membungkus promosi dalam penderitaan. Dan siapa yang mampu melihat di balik bungkusnya, dialah yang akan menemukan harta rohani yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita merendahkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan mengundang hadirat Tuhan menyertai renungan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari Minggu yang Engkau berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesempatan menyembah, dan hati yang boleh mendengar suara-Mu. Kami datang dengan segala beban, pertanyaan, dan pergumulan kami, percaya bahwa Engkau sanggup mengubahnya menjadi berkat, pertumbuhan, dan pengharapan baru. Bimbing kami dalam renungan ini, agar kami dapat mendengar isi hati-Mu dan belajar melihat karya-Mu, bahkan dalam hal-hal yang tampak berat. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, renungan kita pagi ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2-4. Beginilah firman Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kemudian dari kitab Korintus 4:17, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, banyak orang salah menafsirkan berkat. Kebanyakan dari kita menganggap berkat sebagai kenyamanan, kelancaran, uang melimpah, hidup tanpa tantangan. Tapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Berkat Tuhan bukan apa yang memanjakan kita, tetapi apa yang mempersiapkan kita, karena Tuhan bukan sekadar ingin membuat kita nyaman. Tuhan ingin membuat kita bertumbuh, dewasa, dan berdampak. Ketika Tuhan ingin mempromosikan seseorang, Dia tidak memberikan panggung, Dia memberikan tanggung jawab, Dia tidak memberikan mahkota, Dia memberikan salib untuk dipikul. Setiap beban yang Tuhan percayakan pada kita adalah kalimat ini. Aku percaya engkau sanggup. Aku percaya engkau siap. Beban bukan tanda kelemahan. Beban adalah pengakuan kepercayaan dari Tuhan. Kalau hidupmu makin berat, bisa jadi bukan karena engkau kalah, tetapi karena engkau naik level. Benda apa yang baru bekerja bila ditekan? Biji yang baru bertunaskan setelah terkubur, anggur baru keluar setelah buah diperas, emas baru murni setelah dilebur. Begitu juga kita, tanpa tekanan, kita tidak akan tahu seberapa kuat kita
Tuhan tidak menghancurkan kita. Tuhan sedang melatih kapasitas kita, karena masa depan besar membutuhkan kapasitas besar. Tanggung jawab memaksa kita bangun tepat waktu, jaga karakter, mengelola energi, memikirkan orang lain. Tuhan memakai beban untuk membentuk kita menjadi lebih bertanggung jawab, lebih matang, lebih bijaksana, lebih rendah hati, sebab tidak ada karakter emas yang dibentuk melalui tidur panjang dan santai, tetapi melalui proses panjang, perjuangan, dan kesetiaan. Hal-hal yang mahal selalu diberi perlindungan besar. Barang biasa ditaruh sembarang, barang mahal masuk dalam kotak berlapis-lapis. Tuhan tidak mengizinkan kita hidup low quality. Tuhan membentuk kita menjadi kuat, tekun, tahan banting, berkarakter surgawi. Kenapa? Karena engkau terlalu berharga untuk dibuat biasa-biasa saja. Jangan lari dari beban, belajarlah membawa dengan sukacita. Kadang kita doanya salah. Tuhan, hilangkan bebannya. Padahal doa yang lebih dewasa adalah, Tuhan, beri aku kekuatan menanggungnya dan hati yang bersyukur menjalaninya. Karena dalam setiap tekanan ada anugerah, dalam setiap tanggung jawab ada promosi, dalam setiap beban ada berkat. Bebanmu hari ini akan menjadi kesaksian besok. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tuhan tidak boros cerita. Apa yang engkau tanggung hari ini akan menjadi kekuatan bagi orang lain, kesaksian bagi mereka yang lelah. Bukti bahwa Tuhan nyata. Bukti bahwa Tuhan setia. Bebanmu hari ini bukan akhir cerita. Ini bab pertama dari kemenanganmu. Tetap bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di balik semua tekanan, ingat ini, engkau tidak berjalan sendiri. Engkau tidak berjuang sendiri. Engkau tidak menangis sendiri. Tuhan hadir sebagai penolong, penyembuh, dan sumber kekuatan. Beban yang Tuhan izinkan akan selalu disertai anugerah untuk menanggungnya. Dan pada akhirnya, engkau akan berkata, aku bersyukur Tuhan izinkan aku melewati ini, karena sekarang aku menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk setiap beban yang Engkau percayakan. Ajari kami melihat tekanan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai promosi surgawi. Berikan kami hati yang bersyukur, pikiran yang positif, dan kekuatan untuk setia dalam tanggung jawab. Jika ada di antara kami yang lelah, kuatkan, yang takut, tenangkan, yang tertekan, angkat beban mereka. Bentukan kami menjadi pribadi yang berkualitas, dewasa, dan berdampak di tengah dunia. Kami percaya di balik beban hari ini ada kemuliaan yang besar. Di balik proses hari ini ada berkat yang Engkau siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, jika renungan ini memberkati hidupmu, bagikan kepada orang lain, dan jadilah saluran berkat dimanapun engkau berada. Tetap setia, tetap bersyukur, karena Tuhan sedang membentuk masa depanmu. Shalom. Tuhan memberkati.